Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan turunan ini. Kita memasuki tahap akhir pada pembahasan turunan ini, yaitu aplikasi turunan. Nah, pada aplikasi turunan ya sebenarnya kita akan turunan itu sering digunakan dalam menentukan nilai maksimum atau minimum. Biasanya kalau kalian nanti belajar di manajemen, ya ada matematika ekonomi, ya itu pasti berguna sekali tentang aplikasi turunan. Nah, saya akan jelaskan beberapa contoh soal tentang aplikasi turunan. Contoh misalkan nomor satu ya. Nomor satu itu misalkan gini: untuk memproduksi suatu barang diperlukan biaya produksi yang dinyatakan dengan fungsi Bx sama dengan 2x kuadrat min 180x ditambah dengan 2.500 dalam ribu rupiah. Fungsi ini dalam ribuan rupiah. Dengan X adalah barang yang diproduksi, maksudnya adalah jumlah barang yang diproduksi. Agar biaya minimum, maka harus diproduksi barang sebanyak A 30, 45, 60, D 90, E 135. Nah, kita di sini akan mencari nilai minimum supaya biaya produksi itu minimum, maka kira-kira barang tersebut harus diproduksi berapa. Nah, pada pembahasan kemarin bahwa nilai minimum ya, nilai maksimum maupun nilai minimum bisa terjadi ketika apa? Ketika turunan sama dengan 0. Ya. Pokoknya nanti kalau misalkan ada soal cerita tentang maksimum atau minimum, itu adalah turunan sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 ya, pada konteks pembahasan turunan. Nah, selanjutnya, maka kalau kita bicara tentang biaya produksi, minimum produksi, maka kita tulis bahwa turunan dari fungsi Bx itu harus sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai 4x dikurangi 180 itu sama dengan 0. Atau kita dapatkan 4x sama dengan 180. Berarti x-nya berapa? X-nya pasti 45, yaitu 180 dibagi dengan 4. Nah, x itu tadi menyatakan apa? Menyatakan jumlah barang. Jadi, jumlah barang akan ketika x-nya 45 akan membuat biaya produksi itu paling minimal. Jadi pembahasan kita nomor 1 itu kita akan jawab B ya, sebanyak 45. Nah, coba kalian perhatikan dulu dengan seksama. Jadi cara menjawab aplikasi ini adalah turunan pertama dia harus sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya. Oke, silahkan pelajari dulu. Kita lihat contoh nomor 2. Sebuah home industry memproduksi X barang unit dengan biaya yang dinyatakan dengan X kuadrat min 30X ditambah dengan 125.000 rupiah. Dan pendapatan setelah barang tersebut habis terjual adalah 60x ribu rupiah. Tentukan keuntungan maksimum dari home industry tersebut adalah ya. Nah, bisa 1.900.000. Pilihan yang kedua adalah 1.150.000, yang C adalah 550, yang D adalah 300.000, dan yang E adalah 100.000. Nah, untuk menjawab ini kita harus pahami dulu tentang keuntungan ya. Ingat bahwa keuntungan adalah total penjualan dikurangi dengan total biaya. Nah, kalau misalkan kita sebut dengan fungsi keuntungan itu adalah Kx, maka Kx itu pada konteks soal ini boleh ditulis ada 60x dikurangi dengan x kuadrat min 30x ditambah dengan 125. Jadi 60x itu menyatakan sebagai apa? Sebagai total penjualan. Sementara x kuadrat min 30x tambah 125 sebagai total
biaya. Sehingga Kx itu bisa kita definisikan min X kuadrat tambah 90X dikurangi dengan 125. Nah, setelah ini kan fungsi keuntungan itu udah kita dapat. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari keuntungan maksimum. Ingat bahwa keuntungan maksimum itu terjadi ketika apa? Ketika turunan pertama dia harus sama dengan 0. Jadi kita definisikan turunan pertamanya itu berapa? Turunan pertama kita dapat min 2x tambah 90 sama dengan 0. Dapatlah nilai x-nya itu 90 bagi 2 atau sama dengan 45. Jadi ketika x atau ketika jumlah barang 45 itu akan menyebabkan keuntungan maksimum. Nah, berikutnya adalah menentukan keuntungan maksimumnya. Jadi bagaimana? Tinggal substitusikan aja nilai X-nya itu ya, nilai 45 itu ke dalam fungsi keuntungan terhadap fungsi Kx. Jadi kita akan masukkan K 45 itu berapa? Jadi tinggal substitusi. Min 45 kuadrat tambah 90 kali 45 dikurangi 125. Atau min 225 ditambah dengan 450 dikurangi 125. Didapatlah 1900. Oke. Nah, dapat 1900 cuma tadi soal itu dalam ribu rupiah, sehingga kalau kita ubah jadi sama aja dengan 1.900.000 rupiah. 1.900.000 ya, ribu rupiah. Jadi ada di pilihan nomor berapa nih kira-kira? Berarti ada di pilihan nomor A. Oke, sampai sini paham kan ya? Jadi nggak terlalu susah bahwa aplikasi di sini ya menentukan nilai maksimum atau minimum tinggal turunan pertama sama dengan 0. Silahkan kalian pelajari dulu, nanti kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Suatu persegi panjang dengan panjang 2x tambah 4 cm dan lebar adalah 4 min x. Agar luas persegi panjang itu maksimum, tentukan ukuran panjangnya ya. Nah, sekarang maka pilihannya bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10 atau bisa 12 ya. Nah, kita kembali lagi bahwa sekarang kita konteksnya adalah mencari luas persegi panjang maksimum. Jadi fungsi luas ya. Kita ketahui bahwa panjangnya adalah 2x plus 4 dan lebarnya adalah 4 min x. Sehingga luas persegi panjang itu kan kita ketahui bahwa panjang kali lebar. Sehingga kalau misalkan fungsi panjang itu, fungsi luas itu kita tulis sebagai Lx, maka fungsi luas itu bisa kita tulis 2x plus 4 dikali 4 min x ya. Atau kita sederhanakan 8x dikurangi 2x kuadrat ditambah 16 dikurangi dengan 4x ya. Kalau kita sederhanakan ya, kita tulis pangkat derajat paling tinggi lebih kiri ya, min 2x kuadrat ditambah dengan 4x plus 16 ya. Nah, kita ketahui bahwa tujuan kita adalah mencari luas persegi panjang maksimum, dan itu bisa terjadi ketika apa? Turunan pertama sama dengan 0. Kalau kita turunkan ya, fungsi Lx itu akan terjadi apa? Min 4x ditambah dengan 4 sama dengan 0, atau kita dapatkan x sama dengan 1. Ketika x-nya sama dengan 1, otomatis kita langsung jawab dong bahwa panjangnya itu sama dengan apa? 2x plus 4. Tinggal masukkan aja nilai x-nya. Berarti 2 kali 1 tambah 4 atau sama dengan 6. Jadi sampai sini kita udah selesai bahwa ukuran luas akan maksimum jika terjadi apa? Ketika jadi nilai x-nya sama dengan 1 atau nanti panjangnya harus sama dengan 6 gitu.
Jadi pasti kita akan memilih pilihan yang B. Oke, relatif mudah kan ya. Jadi kembali lagi kita simpulkan bahwa kita harus tahu dulu permasalahannya apa ya, yang konteksnya misalkan luas, misalkan keuntungan gitu ya. Nah, ketika bicara maksimum atau minimum, kita turunan pertamanya dia harus sama dengan 0. Oke, sampai sini coba perhatikan dulu, silahkan nanti kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu selembar karton berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 desimeter dan panjang adalah 8 desimeter akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Nah, pada keempat pojok karton dipotong persegi yang sisinya adalah X. Ukuran kotak tersebut panjang, lebar, dan tinggi agar volumenya maksimum. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Pertama ada 10, 7, 1, yang B-nya 851, C-nya 742, D-nya 741, dan E-nya adalah 631. Oke. Nah, untuk memahami dulu ya, kita harus pahami dulu bahwa ada sebuah selembar karton ya, ukurannya adalah 8 dan 5 ya. Lebar 5, 8 panjangnya. Nah, tiap pojok itu kita akan potong ya. Saya tandain yang merah, kita gunting ya, nanti gunting-gunting. Nah, sehingga dan ukuran yang kita gunting itu ukurannya adalah XX gitu ya, sehingga nanti yang sisa-sisanya itu akan kita lipat sehingga akan menjadikan bentuk balok ya, balok. Nah, sehingga panjang setelah dipotong itu pasti jadi 8 min 2x, sementara lebarnya itu jadi 5 min 2x ya. Nah, kemudian dilipat ya. Kalau lipat nanti bentuknya seperti ini ukurannya. Panjang min 8 min 2x, lebar 5 min 2x, sementara tinggi adalah x. Nah, udah sampai sini pahamin dulu, dari sebuah kertas lembar kita akan bikin sebuah karton seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menentukan volume maksimum ya, ukuran supaya volumenya maksimum. Jadi konteks kita adalah fokus ke volume, fungsi volume. Nah, kita lanjutkan. Nah, volume itu ya, fungsi volume itu kan didapat dari panjang, lebar, sama tinggi dikalikan semuanya. Nah, sementara panjangnya berapa tadi? 8 min 2x, lebarnya 5 min 2x, sementara tingginya adalah x ya. Sehingga volumenya itu fungsi volume saya tulis dengan fx, tinggal kita kalikan 8 min 2x dikali 5 min 2x dikalikan dengan x. Atau fungsi volumenya kita kalikan pelan-pelan ya. 8 kali 5 jadi 40. 8 kali min 2x jadi min 16x. Min 2x kali 5 jadi min 10x. Min 2x dikalikan min 2x jadi 4x kuadrat. Dikalikan semuanya dengan x. Sehingga kita dapatkan, sederhanakan dulu ya, 4x kuadrat dikurangi 26x ditambah dengan 40 dikalikan x. Sehingga kita dapatkan fungsi volumenya itu ada 4x pangkat 3 dikurangi 26x kuadrat ditambah dengan 40x. Nah, tujuan kita adalah apa? Mencari volume maksimum. Jadi fungsi volumenya adalah udah ketahuan, sehingga volume maksimum bisa terjadi ketika apa? Ketika turunan pertama dia harus sama dengan 0. Atau kalau kita turunkan 12x kuadrat min 52x ditambah 40 sama dengan 0. Ya. Kita coba bagi semuanya dengan 4, jadi 3x kuadrat min 13x ditambah dengan 10. Kalau difaktorkan kan jadi
3x min 10 dikalikan dengan x min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 3x min 10 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3,33. Oke. Nah, sekarang 3,33 boleh digunakan nggak? Coba perhatikan gambar dalam box itu, dalam sebuah kotak tersebut. Saya tadi menuliskan x-nya itu harus di antara 0,2,55 2,5. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih di sana ya, atau kurang, misalkan kurang, nggak mungkin ya kurang. Kalau x-nya kurang dari 0, berarti apa? Berarti tingginya minus dong, nggak mungkin ya. Sementara kalau x-nya eh, kalau x-nya di atas 2,5 ya, atau 2,5, berarti lebarnya akan menghasilkan negatif ya. Contoh kalau x-nya 3 aja, berarti 5 dikurangi dengan 2 kali 6 atau sama dengan min 1. Berarti nggak boleh. Jadi x-nya itu harus di antara 0 sampai 2,5. Berarti yang 3,3 itu nggak mungkin kita ambil ya. Nah, atau satu lagi, x-nya kurang min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1. Nah, ini x sama dengan 1 ada di antara 0 sampai 2,5. Sehingga boleh kita ambil untuk menentukan nilai volume maksimum. Nah, pertanyaannya bukan volume maksimum, tapi pertanyaannya adalah berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi supaya volumenya maksimum. Sementara nilai X-nya udah ketahuan, sehingga panjang bisa kita peroleh adalah 8 dikurangi 2X, atau sama dengan 8 min 2 kali 1. Satunya diambil dari X-nya. Berarti atau kita dapat 6. Yang kedua, lebarnya itu kan 5 min 2x, berarti 5 dikurang 2 kali x, x-nya ganti dengan 1, atau kita dapat 3. Yang berikutnya tingginya itu x, berarti x-nya ganti aja dengan 1. Sehingga kita nggak sampai menentukan volume ya, kita hanya menentukan panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga kita dapatkan berapa nilai volume ukurannya supaya ya volumenya maksimum. Berarti ada di panjang 6, lebar 3, dan tinggi 1. Jadi pilihannya yang mana nih kalau seperti ini? Berarti ada di pilihan yang E. Oke, ada yang ditanyakan dulu, silahkan kalian pahami. Kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira perlu didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, itu mungkin yang akan saya bahas pada video video ini ya, aplikasi turunan ya. Saya membahas tentang soal, mudah-mudahan kalian mengerti, dan berikutnya mungkin ada beberapa latihan yang harus uh, dikerjakan supaya lebih memahami tentang konteks aplikasi turunan ini. Oke.